Shalom, Tuhan. Tentu kita bersyukur tetap ada dalam anugerah kasih kemurahan Tuhan dan patut kita syukuri juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk dapat beribadah. Kondisi yang cukup kondusif buat kita bisa beribadah karena penyebaran COVID yang terkendali untuk saat sekarang ini. Nah, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema jaminan kepastian di dalam Tuhan. Saya sebut sebagai bagian pertama untuk yang sekarang saya sampaikan karena kalau saya coba kejar menyelesaikan kesemuanya membutuhkan waktu lebih dan ibadah kedua akan terganggu. Jadi saya coba potong untuk menyampaikannya ke dua bagian supaya bisa dilanjutkan di minggu yang akan datang. Nah, di bagian hari ini kita akan coba mengerti bagaimana Tuhan memperlengkapi kita. Nanti berikutnya kita akan mengerti kenapa Tuhan memperlengkapi kita, tentu ada tujuan maksudnya. Nah, sekarang mari kita lihat kebenaran firman Tuhan akan kita baca bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kelima. Firman Allah berkata demikian, kita baca bersama 2-3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa firman Tuhan yang ia beritakan, pesan Tuhan yang ia sampaikan itu tidak cuma sebagai rangkaian kalimat kata-kata yang indah, kata-kata yang meneguhkan, tetapi memiliki sebuah makna di dalamnya, jaminan kepastian yang kokoh bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti segala janji-janji firman Allah yang terkandung di dalamnya, kebenaran-kebenaran yang dipaparkan di dalamnya, memiliki sebuah kepastian. Berikutnya firman Tuhan akan kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang kelima. Kita baca 3 ayat dari 9 ayat tentang kisah Daud mengalahkan orang Filistin. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Di dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan Inggris dari ayat ini dikatakan pasti itu adalah doubtless. Artinya benar-benar tidak ada sebuah keraguan-raguan, pasti. Certain. Jadi Allah akan pasti menyerahkan orang Filistin itu ketika Allah berfirman dan memerintahkan maju untuk orang-orang yang mencari Tuhan dan bertanya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saat sekarang ini khususnya di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, walaupun juga sebelum pandemi yang kita hadapi, maka kita bisa lihat bahwa hari-hari ini manusia menghadapi berbagai keadaan yang tidak pasti. Kalau kita lihat sampai kapan
pandemi ini akan berakhir. Ekspektasi harapan kita tentu ada banyak yang menyampaikan bahwa 2022 diharapkan Indonesia mampu bisa keluar dari pandemi menjadi endemi. Jadi hanya khusus, bahkan kita berharap satu ketika kita bisa mengalami situasi sama seperti ratusan tahun di awal 1900-an di mana pandemi flu terjadi 1901. Dan itu mematikan begitu banyak jutaan manusia di muka bumi ini. Dan akhirnya penyakit flu menjadi penyakit yang seperti biasa kita ini. Kita berharap memang bahwa hal ini tidak akan, kita memang tidak bisa mengharapkan bahwa hal ini akan kemudian hilang sama sekali. Tapi mungkin virus ini masih akan ada, tetapi akan dapat mulai terkendali dengan ditemukannya obat-obatan seperti halnya obat flu yang dialami. Nah, bukan cuma masalah yang situasi ini, ada banyak hal-hal lain. Mungkin kita mendapat janji-janji dari sama kita. Masalah bisnis yang tidak memiliki kepastian. Ada banyak hal-hal yang lain ya. Faktor ketidakpastian, janji tidak dipenuhi, apa yang sudah direncanakan tidak dapat dilakukan. Orang-orang yang mudah berubah, bahkan alam cuaca ini mulai kemudian tidak bersahabat. Ada prediksi-prediksi yang mulai meleset. Kalau kita baca ramalan cuaca pun bahwa pada jam sekian sampai sekian akan diramalkan itu, diperkirakan akan turun hujan sedang sampai lebat. Tapi kok di tempat saya enggak datang hujannya. Atau yang tidak diperkirakan kemudian ini. Bahkan dulu kita belajar di sekolah bahwa musim hujan dimulai dari awal Oktober sampai bulan April. Tapi sampai pada November ini pun belum terjadi kejadian-kejadian hujan yang begitu secara konstan. Perubahan banyak terjadi. Hidup ini dinamis, ada banyak hal yang berubah. Alam saja bisa berubah, apalagi manusia. Jadi ada banyak hal yang tidak pasti. Kalau kita menaruh ekspektasi harapan kita kepada hal-hal yang tidak pasti, tentu akan sangat mengecewakan. Ya. Jadi ada banyak hal-hal lain yang serba tidak pasti. Tapi kita, umat pilihan Allah, memiliki Allah yang pasti dan yang janjinya juga pasti digenapi. Amin. Jadi kalau kita mau mencari sebuah kepastian itu tidak akan pernah kita jumpai di dunia ini kecuali hanya di dalam Tuhan. Kenapa hanya di dalam Tuhan? Karena cuma Tuhanlah yang memiliki satu kemampuan di mana Ia mampu melaksanakan apa yang Ia katakan. Kepastian yang diberikan Tuhan menjadi suatu jaminan, garansi bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jaminan kepastian yang kita miliki tidak terletak pada seberapa besarnya uang yang kita miliki. Kita merasa aman karena cadangan uang kita, simpanan kita masih banyak. Sehingga kita melihat bahwa masa depan kita pasti akan cerah. Tidak demikian, kadang orang yang punya duit tiba-tiba bisa bangkrut. Ya, perusahaan yang besar tiba-tiba bisa bangkrut. Kita nggak tahu, nggak ada kepastian. Kita harus letakkan kepada hal-hal yang demikian, ya. Kesimpanan kekayaan ataupun kedudukan posisi kita di masyarakat. Kalau hari ini kita berada di posisi-posisi tertentu, kita ingat, jangan lupa hidup itu punya siklus. Kadang kita di atas, kadang bisa kita di bawah. Tak selamanya mendung itu kelabu. Ya. Jadi semuanya bisa terjadi perubahan-perubahan. Tapi kita bisa lihat di sini,
Yang terpenting adalah bagaimana kita ini bukan atas apa yang ada aksesoris semua yang kita punya. Karena pada dasarnya manusia itu, kadang kalau kita renungkan, kenapa ya manusia pulang tidak bawa apa-apa? Kenapa ya? Padahal harta yang dikumpulkan di dunia ini kan ada. Kenapa manusia nggak bisa bawa itu nanti di akhirat? Kenapa? Kenapa kira-kira? Dunia fana. Nggak laku di surga. Saya mau katakan bahwa kenapa kita nggak bisa bawa apa yang sudah kita kumpulin? Kalau mungkin ada yang punya emas balokan, ya kan? Apapun juga lah, deposito, bahkan rumah yang megah, mobil, wah, nggak bisa dibawa. Kenapa? Karena semua itu bukan milik kita. Kalau itu milik kita, itu boleh dibawa. Kenapa bukan milik kita? Karena waktu kita lahir, kita nggak punya modal. Kita datang dengan telanjang. Jadi pulangnya juga harus dilucuti telanjang. Semua yang kita miliki ini titipan untuk kehidupan kita di dunia. Jadi hanya berlaku untuk kehidupan kita di dunia. Tidak akan berlaku di sana. Jadi, kamu mau bawa itu bukan punya kamu, pulangin. Kalau punya kamu boleh kamu bawa. Masalahnya kita nggak punya apa-apa. Jadi jangan sombong. Kalau Tuhan kasih semua ini yang sekarang kita punya, itu cuma titipan. Waktu dipanggil pulang nggak bisa dibawa karena itu dipinjamin kepada kita supaya hidup kamu selama di dunia ini bisa menikmatinya. Karena itu sekali lagi kita tidak meletakkan semua pengharapan kita kepada semua yang kita miliki tadi. Apa yang bisa kita bawa itu adalah iman kita. Perbuatan-perbuatan kita menjadi jejak yang akan menyertai nantinya. Karena di sana akan harus dipertanggungjawabkan. Dan untuk bisa mempertanggungjawabkan itu semua, maka kita perlu hidup sekarang ini berhati-hati dan eling, ingat, colek. Jangan lupa. Kalau kita cuma dipinjemin, jangan lupa. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada yang hilang, jangan nangis. Itu bukan punya kamu. Memang tidak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Sekarang kita nggak bisa genggam itu erat-erat. Karena semuanya kita pada dasarnya nggak punya modal. Nol. Kalau saya kasih kamu itu, ya kan, ingat itu cuma titipan. Jadi jangan dipertahankan. Harapan kita cuma kepada Tuhan. Karena itu penting bagi kita adalah dengan siapa selama hidup di dunia ini kita berjalan untuk memiliki kepastian. Kalau kita berjalan dengan Tuhan yang berjanji dan mempunyai kapabilitas, kemampuan, kuasa untuk menepatinya dan yang memegang kita dengan tangannya yang membawa kemenangan, maka hidup kita, jejak kita ketika kita bersama seperti firman kepada Yosua, tanah yang engkau injak itu akan diberikan kepadamu. Jadi tiap-tiap langkah hidup kita harus melangkah dengan iman percaya kepada Tuhan atas segala kemurahan kebaikannya. Ingat, jaminan, kepastian yang Tuhan berikan itu tidak meniadakan atau menghilangkan
tanggung jawab kita untuk melakukan bagian kita. Bagian kita yang bisa kita kerjakan. Tadi saya bilang hidup ini segala sesuatu titipan. Yang namanya dititipin lebih berat loh. Lebih berat. Ketimbang punya sendiri kan kita bisa perlakukan maunya kita. Betul ya? Ini punya saya. Gampang. Tapi kalau kita dititipin doang, itu ada tanggung jawab. Jadi satu ketika kita harus mempertanggungjawabkan. Waktu dipulangin itu diperiksa lagi. Waktu kita kasih orang kontrak rumah kita. Waktu sudah selesai kontrak. Kan kita periksa. Dulu saya sewakan kontrakin rukan rumah kantor di Dan Mogot itu. Ada 4 lantai. Kita bikin di notaris untuk perjanjian kontrak. Waktu selesai kita harus coba periksa lagi. Pastikan di situ ada perjanjian. Ya, bahwa waktu saya berikan kondisi seperti ini, pulangin juga dalam kondisi yang baik. Seharusnya. Tapi kan seringkali orang suka mengabaikan ketika itu. Pulangin dalam kondisi yang sudah jelek, rusak. Jaminan yang kita berikan, uang itu nggak cukup untuk memperbaiki kondisi yang semula. Kita rugi, Tuhan rugi. Hidup kita tidak bertanggung jawab. Nggak begitu harusnya. Dan kalau mau dipersoalkan, kita akan menjadi persoalan. Tuhan akan berperkara dengan hidup kita. Wah, itu ngeri. Kata firman Tuhan, baiklah kita berperkara. Wah, kalau Tuhan memperkarakan hidup kita ngeri. Jadi saya mau katakan sebelum saya paparkan, ada jaminan kepastian yang Tuhan berikan. Sekali lagi ingat, apa yang Tuhan berikan ini punya maksud. Dan itu di bagian kedua yang akan kita pahami. Tapi hari ini kita akan belajar poin beberapa hal yang Tuhan jaminkan dalam hidup kita. Tapi itu bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab. Oh, udah Tuhan pasti berikan. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan untuk memenuhi bahwa kepastian janji Tuhan ini akan kita terima. Ini yang saya mau tekankan. Nah, beberapa hal yang dijamin menjadi kepastian dari Tuhan itu adalah, hari ini ada 4 poin. Yang pertama, kita coba melihat. Tuhan menjamin kita ada jaminan keselamatan. Hidup kekal dalam Yesus Kristus. Allah yang kita percayai hari ini adalah Allah yang benar. Jelas ditulis Alkitab. Dialah Allah yang benar. Itu jelas di Alkitab ayatnya begitu bunyinya. Jadi kita kalau mau tahu Allah yang benar yang mana, ini loh Allah yang benar. Percaya. Untuk bisa selamat kita punya bagian apa? Percaya, beriman. Tapi Allah jamin orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan diselamatkan. Karena itu bagi orang Kristen tidak ada doa setelah kematian. Untuk orang yang sudah mati, kita doakan semoga Tuhan menerimanya di sisinya. Tuhan gak bisa disogok dengan doa-doa kita setelah kematian. Tapi selagi kita hidup, Dia berikan sebuah jaminan bahwa engkau pasti selamat. Karena firman Allah tuliskan 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan, Allah tidak merencanakan, Allah tidak memutuskan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita dikatakan di sini beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan, maka kuncinya kita harus pegang Yesusnya. Selama ada Yesus dalam hidup kita, kita selamat. Maka firman Allah, jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah utusan Allah
yang diberikan karena Yesus tidak lagi secara fisik bersama dengan kita, tapi dia berikan Roh Kudus menyertai kita. Dia akan menuntun hidup kita berjalan agar keselamatan yang Tuhan karuniakan tetap dapat dipertahankan. Jadi kita ini selamat bukan karena kita melakukan yang baik, tapi kita terima selamatnya dulu. Udah pegang nih, dititipin selamat ya, you punya ya. Jangan sampai hilang. Jadi yang sekarang bagian kita, jaga keselamatan ini. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Keselamatan adalah anugerah. Sekali lagi ya. Anugerah. Kasih karunia Allah yang diterima oleh iman. Kita menerimanya oleh iman percaya kita. Bukan karena pekerjaan baik atau amal yang dilakukan manusia. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ya. Bahwa bukan karena perbuatan baik maka kita bisa selamat. Tapi karena kita sudah dapat selamat maka kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Rebutlah hidup yang kekal itu, artinya pertahankan. Jadi juara bertahan itu lebih berat daripada sebelum kita jadi juara. Kalau belum jadi juara itu, kita nggak punya mental yang terlalu berat. Ah ya sudahlah kalau saya kalah. Tapi sebagai juara, kita kan kepengen juara bertahan. Kalau sudah dapat, jangan sampai hilang, pertahankan itu. Keselamatan itu adalah hasil kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam Titus pasalnya yang ketiga ayat 4 sampai 8, coba saya bacain ya. Bunyinya cepat begini. Titus 3 ayat 4 sampai 8, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, sebab waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, yaitu kelahiran baru, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, bukan karena kita ini benar, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi jelas kita mendapat jaminan keselamatan hidup kekal. Berbahagialah karena tidak akan dapat kita beli dengan uang kita. Tidak dapat kita beli dengan apapun yang kita miliki. Ini gratis anugerah. Dan kalau sudah anugerah, suka kebanyakan orang kalau yang gratisan itu suka diremehkan. Kalau dia beli mahal, ya, itu ada tema yang tadi mungkin saya sampaikan nanti, Yesus mahal buat kita. Selanjutnya tentang keselamatan ini akan diajarkan dalam doktrin tentang keselamatan karena ada beberapa hal yang harus kita pahami. Tetapi saya mau katakan bahwa di saat sekarang ini Allah telah memberikan sebuah jaminan karena saya dan saudara tidak ditetapkan Tuhan untuk menerima murka, tetapi untuk menerima keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena itu mari kita hargai kasih karunia Tuhan dengan hidup sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Ya.
Kita harus yakin akan keselamatan karena jika tidak, maka kita menganggap Allah itu yang telah berfirman itu pendusta. Anugerah Allah memberi kemampuan untuk orang percaya dapat hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan berulang-ulang di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, jika kita mengaku bahwa kita ada dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi langkah jejak kehidupan kita itu coba berupaya memperhatikan jejak-jejak yang ditinggalkan Yesus sambil kita melangkah, karena setiap yang lain jejak itu adalah ranjau. Ranjau itu bisa membahayakan kita. Jadi perhatikan jejak kaki Yesus. Wah, kalau di sini kita. Kalau kita luar dari situ, wah ini mungkin bisa berbahaya terpelosok masuk. Kita susah. Itu sebabnya penting buat kita mengerti tentang Yesus. Mengenal dia dengan benar. Supaya kita bisa mengikutinya. Kalau kita kenal dia dengan salah, kita tersesat. Jadi maka diingatkan dalam Amsal ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Dan itu jadi pengalaman Rasul Paulus yang dulu bernama Saulus. Dia meyakini sebelumnya bahwa yang dia buat itu sudah benar. Ternyata total keliru. Dan setelah dia berjumpa dengan pribadi Yesus, dia baru mengerti. Dan dari situ hidup kekristenannya berubah antusias luar biasa dengan Tuhan. Kehidupan kita seharusnya juga demikian. Anugerah Allah memberi kemampuan untuk orang percaya. Itu nampak dalam ketaatan akan firman. Ketaatan kita akan firman Allah. Untuk melakukan kebenaran dan hidup murni karena menantikan kedatangannya kembali. Kita menunggu Tuhan datang dan sambil menantikan karena Yesus akan datang kembali. Kalau dia nggak datang-datang, kita bebas. Tapi dia datang. Dia datang, dia akan menjadi hakim buat kita. Dia kemudian akan mengadili tiap-tiap orang. Dan itu sebabnya kita perlu pertanggungjawaban. Pada tema berikutnya di sesi yang di ibadah kedua, saya menyampaikan bagaimana kita perlu melakukan hal-hal itu. Nah, kita lihat di sini. Yang kedua, Allah memberikan jaminan apa? Yang pertama keselamatan, kedua pemeliharaan. Gambar burung. Ayub pasal 10 ayat yang ke-12 berkata, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ada satu pemeliharaan Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita sehingga nyawa kita tetap hidup sesuai dengan kasih karunia Allah. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kan nyanyian gitu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Dia pelihara kita. Ayat berikutnya berkata, ya, Tuhan ada lagu ya, Tuhan selalu menolong. Nanti kita angkat lagu pujian itu. Oke, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Kemudian Mazmur 34 ayat 11 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan. Selama kita cari Tuhan, selama kita ada bersama dengan Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan itu baik sama kita. Dia jamin, dia pelihara kehidupan kita. Kalau kita pernah juga berulang-ulang beberapa kali mendengar cerita tentang Elia dan janda di Sarfat.
bagaimana cara Allah memelihara janda adalah sesuatu yang di luar perkiraan si janda itu sendiri. Dia cuma berpikir saya punya tepung yang cuma sedikit itu dan sedikit juga minyak yang kalau saya masak bikin kue hari ini untuk dimakan buat saya dan anak saya, setelah itu saya nggak tahu besok ada apa enggak, tapi dia cuma berpikir pasti setelah ini saya mati. Situasi saat itu sedang terjadi kelaparan. Kekeringan, akibat kekeringan hujan nggak turun-turun. Tapi Allah utus seorang hamba Tuhan Elia untuk menguji hidup daripada si janda ini. Imannya. Elia datang dan meminta supaya beri aku makan. Sebelumnya dia dikasih minum. Tapi nggak cukup minum, beri aku makan. Nah dia jujur ngomong, aku ini nggak punya apa-apa. Kisahnya di satu Raja-Raja pasal 17 kita baca itu. Nah dari situ dikatakan oleh Elia, dia bukan nggak tahu. Karena dia adalah utusan Allah. Tapi dia bilang, kasih aku dulu makan. Kan firman Allah berkata, apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli, berikan dulu kepada Tuhan. Ingat janda, cuma 2 peser, kasih masukin ke kotak persembahan. Orang kaya juga kasih dengan gepokannya. Tapi bagi Tuhan lihat siapa yang paling besar. Si janda ini. Allah nggak mata duitan. Dia punya segalanya. Bahkan dengan segala yang Allah punya, dia mau pelihara hidup kita. Ada maksud Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa dia jaminkan ini buat kita? Dia pengen supaya kita nggak khawatir hidupnya. Dia pengen supaya kita nanti bisa berserah kepada dia. Itu akan kita pahami di sesi yang kedua. Nah, saudara-saudara, inilah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Di samping keselamatan, kehidupan di dunia kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan burung-burung di udara, ya, yang tidak menabur, tidak menuai katanya. Tapi tetap dipelihara oleh Bapamu di surga. Apalagi engkau melebihi burung-burung itu. Ya, bahkan dikatakan jika ada yang minta roti, tidak akan mungkin dikasih batu. Saudara, kita lihat yang ketiga. Allah berikan apa jaminan? Penyertaan dan perlindungan serta kemenangan bersama Tuhan. Firman Allah bukan dari saya kutip ayat-ayatnya. Firman Allah berkata di Kejadian itu 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Allah setia. Dia akan tetap ingat pada janji-janjinya. Kemudian kita bisa lihat lagi Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ingat, kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Allah punya rencana hal-hal yang baik bagi hidup kita. Tapi bagian kita mengasihi Dia. Orang yang dikasih Tuhan dikenal Allah. Orang yang mengasihi Tuhan pasti disertai dan dilindungi Tuhan. Ada jaminan kepastian. Kalau orang janji, nanti saya pergi bersama kamu. Tiba-tiba saat kita mau pergi bersama, dia bisa batalin. Sorry, saya ada urusan lain. Nggak jadi pergi. Kamu boleh deh pergi sendiri aja ya. Maaf banget. Nanti lain kali saya akan sama-sama dengan kamu. Orang bisa batalkan itu. Tapi Tuhan nggak begitu. Dia nggak punya kesibukan lain begitu sibuknya sampai akhirnya batalin menyertai kita. Tidak demikian. Dia sertai, dia lindungi. Coba luar biasa Tuhan itu. Ada seorang gadis. Waktu itu dia baru pulang kantor. Dia bawa mobil, dia pergi ke tempat parkir. Dia pulang sore hari, udah mulai gelap. Dia pergi ke sana ya. Tapi waktu dia jalan menuju ke tempat parkir, ada beberapa laki-laki yang mengikuti dia. Dia lihat dari belakang, waduh semakin dia coba percepat jalan sampai ke tujuan mobilnya. Dan segera dia coba masuk ke mobil dan dia pengen supaya cepat meninggalkan itu karena semakin dia mendekati mobil itu. Dia starter mobil, ternyata mobilnya kagak hidup. Pernah dengar cerita ini? Pernah dengar? Belum? Belum menangkap mungkin, oke. Dia starter, nggak hidup. Starter nggak hidup. Makin dekat lagi, udah mulai ketakutan, keringat dingin. Kemudian ini orang sebelumnya udah lama nggak tinggalin Tuhan lah ya. Tapi kali itu baru dia eling sama Tuhan, dia ingat sama Tuhan. Dia doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Ada orang yang menakutkan. Ingin membahayakan saya. Tuhan tolong saya. Dia berdoa saat itu baru pertama kali sekian lama dia tidak berdoa lagi. Dan selesai dia berdoa, dia mulai lagi coba starter. Waktu dia starter, dia hidup. Dia langsung cepat lari. Dan itu pemuda laki-laki yang banyak gerombol tadi ini kaget. Dia lari begitu. Besok paginya dia mau ke kantor. Dia pakai mobil, dia hidupin lagi nggak nyala. Udah pernah dengar kan ceritanya? Ya, nggak nyala tak? Kenapa bisa nggak nyala? Dia bawa ke bengkel. Ternyata akinya yang dicolong. Terus orang bengkel bingung. Bener lu, semalam mobilnya nyala. Karena ya nyala betul. Tapi kenyataan bahwa akinya nggak ada. Itu masalahnya. Baru dia ingat ternyata laki-laki itu yang nyolong akinya mau berbuat jahat dengan. Tapi bisa pada saat itu mujizat terjadi. Itu bisa nyala dan dia bisa lolos dari semua itu. Perlindungan Tuhan. Ada banyak bentuk perlindungan Tuhan yang mungkin kita bisa alami. Seperti saya pernah ngalamin. Ada banyak hal. Jadi Allah, kalau kita tetap ekspektasi berharap sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang terakhir adalah Tuhan menjamin bahwa usaha dan jerih payah kita itu tidak sia-sia. Mazmur pasal 126 ayat yang ke-6 berkata, orang yang berjalan dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kan lagunya ada kan ya? Yang berjalan gitu ya. Apa? Oh yang menabur ya. Sambil menangis. Akan pulang dengan sorak-sorai. Tuhan janjikan bahwa kalau kita punya usaha, kita mau berusaha, kita mau berupaya,
Udah capek-capek apapun juga, semua itu tidak akan sia-sia. Ini berlaku umum buat siapapun juga. Allah memberikan sebuah ganjaran yang baik. Karena itu bagian kita kerjakan maksimal. Maka Tuhan bilang, orang malas jangan makan. Kalau kita cuma malas-malas ngarepin berkat pemeliharaan Tuhan peliharakan, kita modal doa tapi tanpa ada usaha bagian yang kita kerjakan. Enggak begitu janjinya Tuhan. Kan tadi tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk melakukan bagian kita dengan maksimal. Tapi kalau kita berusaha, ada jaminan pasti berhasil. Pasti ada ganjaran. Nah, firman Allah di 2 Tawarik 15 ayat 7 berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemas semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Kadang kita gagal. Kita bisa nikmati listrik karena ada orang yang tetap berusaha sekalipun ribuan kali gagal, sampai pada akhirnya dia bisa berhasil menemukan listrik dan kita menikmati. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saya menutup dengan kisah begini. Seorang mungkin udah berulang-ulang diceritakan. Seorang petani pergi, dia butuh untuk mendapatkan air. Dia bawa 2 ember, dia pikul. Tetapi ternyata dalam perjalanan dia tidak menyadari embernya itu retak sehingga bocor air keluar, sampai di rumah ternyata kosong. Kecewa, capek begitu jauh-jauh, kemudian sampai di rumah kosong. Dan hal itu dilakukannya lagi, tetapi hal yang sama terjadi lagi. Kelihatannya dia belum menyadari kalau itu retak, tapi ternyata itu ada retak. Dan membuat dalam perjalanan selama itu habis. Tapi ketika dia menyangka bahwa semua yang dia lakukan itu sia-sia, mau ambil air kosong sampai di rumah nggak dapet, tapi ternyata dia baru menyadari ketika dia berjalan melihat mulai di pinggir jalan tempat dia melewati setiap kali mengambil air itu, pohon-pohonnya, tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman yang ada mulai tumbuh subur dan begitu indah. Jadi nampak bagi dia sepertinya sia-sia, padahal dengan air yang tumpah menyirami tanaman yang ada di pinggir jalan itu, maka tanamannya menjadi subur dan bertumbuh. Jadi artinya tidak satu pun yang mungkin saat sekarang kita sadari, mungkin atau belum kita sadari, rasanya belum memberikan hasil. Apa yang saya kerjakan rasanya belum memberikan hasil. Tapi percayalah bahwa Allah yang menjanjikan. Ya. Karena itu Tuhan minta kuatkan dan teguhkan hati kita. Sebelum Yosua menerima tongkat estafet untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa Israel dari Musa, Tuhan berulang-ulang kali mengatakan, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan mudah menyerah, jangan mudah goyah. Tetap giat tekun lakukan semua itu. Karena ada upah bagi setiap usaha kita. Ingat yang pertama tadi, Tuhan jamin untuk kekekalan kita. Untuk hidup yang kekal. Kedua, selama hidup kita, Tuhan juga jamin pemeliharaannya. Kemudian Tuhan jamin akan perlindungan penyertaannya. Sebab hanya orang yang disertai Tuhan yang dibuat berhasil. Tanpa penyertaan Tuhan kita seringkali gagal. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi betapa kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kita harus melekat dengan Dia. Bagian kita kerjakan. Sehingga hidup kita di dunia itu baik sampai kepada nanti juga baik. Dan satu tadi apa? Selamat, kedua pemeliharaan, ketiga penyertaan, perlindungan, ya, dan kemenangan. Dan yang keempat tadi, yang barusan
jeripaya kita usaha dan jeripaya kita tidak sia-sia. Jadi yuk, kita sudah dapatkan semua hal itu, ada beberapa hal lain lagi yang Tuhan akan nyatakan. Mari kita semakin giat semangat lakukan bagian kita. Karena cuma itu yang Tuhan harapkan dari kita. Selebihnya Tuhan akan kerjakan bagiannya untuk memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan berkati. Yuk mari kita bangkit diri.